Halo guys, ketemu lagi di channel Reverse Indonesia. Kali ini di channel YouTube saya akan membahas tentang kura-kura CST. Apa itu kura-kura CST? Ini adalah salah satu kura-kura CST yang saya punya di sini. Ada dua, yang ini jantan, yang ini betina. Sekarang kita akan bahas satu persatu tentang bagaimana cara perawatan kura-kura CST agar kura-kura kalian bisa tampak warnanya lebih cerah dan sehat. Oke, pantengin terus di channel saya. Oke guys, yang pertama tips untuk memelihara CST yang kita tahu itu common snapping turtle itu adalah kura-kura yang sangat agresif, dimana waktu habitat aslinya itu adalah di Amerika. Di Amerika ini kura-kura dianggap sebagai hama di sana, tapi di kepolisian di sana juga menganggap kura-kura ini bisa membantu pencarian mayat yang ada dalam ibaratnya rawa-rawa atau danau atau orang-orang yang meninggal di dalam dasar air gitu. Jadi kura-kura ini adalah salah satu binatang yang bisa ibaratnya istilahnya itu adalah turtle dog, yaitu seperti anjing, seperti kura-kura anjing yang ibaratnya bisa mencium aroma bangkai-bangkai seperti anjing pada umumnya, yang bisa mendapatkan ibaratnya mayat-mayat atau mendapatkan barang bukti seperti narkoba dan lainnya. Tapi kalau kura-kura CST ini dianggap sebagai hama di Amerika, tapi beberapa polisi Amerika memakai hewan ini untuk mencari mayat-mayat yang hilang. Oke, untuk perawatan yang pertama kalian harus menggunakan box yang tinggi. Kenapa menggunakan box yang tinggi? Karena kalau kalian menggunakan box yang pendek seperti yang ini sudah pernah saya pakai. Ini ketinggiannya kurang lebih 30 cm. Yang saya alami adalah kura-kura saya ini loncat, dia keluar dari kandangnya. Ini yang perempuan. Kura-kura saya ini loncat, kemudian setelah loncat, karena rumah saya ini di atas lantai 2, kura-kura ini loncat dari tangga. Untungnya dia tidak sampai mati, akhirnya hanya meninggalkan bekas luka di sini. Ini lukanya ya. Oke, kalau yang tipe betina ini dia sangat tidak galak, ibaratnya tidak seagresif yang cowoknya. Kalau yang cowoknya kita giniin aja, nah itu dia sudah sangat galak. Kita bisa lihat ya, ini bayangan tangan saya ada di dalam di luar boxnya. Kita lihat. Wah, oke guys, saya sampai terkejut. Seperti itulah keganasan dari CST kalau yang jantan. Tapi kalau yang betina jarang sih kita menemukan yang agresif. Kalaupun dia agresif, sepertinya sih itu sudah rawatan, ibaratnya rawatan yang lama gitu ya, yang emang dilatih untuk seagresif mungkin. Jadinya untuk filtrasinya juga kalian harus, yang kedua ini, selain menggunakan box yang tinggi, ini tinggi box saya ya, kurang lebih tinggi box ini adalah 50 cm yang ini, kedua ini. Kemudian untuk masalah lebar dan luas disesuaikan dengan kura-kura kalian. Intinya adalah CST ini membutuhkan area tempat yang tinggi agar dia tidak loncat. Kalau kalian ingin membuatnya di kolam itu lebih bagus lagi. Jadinya usahakan tembok kalian tuh harus tinggi gitu ya. Terus yang kedua, untuk masalah filtrasi, di sini filtrasi saya menggunakan mesin pompa. Mesin pompa ini gunanya untuk menghemat kita untuk mengganti air apabila kita memberi makan. Nah, kemudian setelah dia makan, dia membuang kotorannya gitu, sisa makanan yang masih ada menempel di ibaratnya mengambang atau mengendap di bawah ini, tidak menggunakan filter, nanti jeleknya itu adalah tingkat amonia pada air kalian itu akan meningkat. Pada saat amonia itu meningkat, otomatis kura-kura kalian itu akan rentan terkena penyakit gitu ya. Jadi sesuaikan juga. Kalau kalian sudah menggunakan box, saran saya adalah kalian harus menggunakan filter seperti ini. Untuk masalah dalamnya, isi dalam filter ini kalian bebas ya mau isinya apa saja. Kalau saya sendiri di sini, kita bisa lihat ya. Oke, nah isinya cuman kapas filter. Jadi kapas filter, dan di bawahnya itu adalah batu apung. Sengaja saya kasih batu apung sebagai media bakteri
atau rumah bakteri untuk hidup gitu. Jadinya air tidak mesti saya sering-sering ganti. Di sini saya mengganti air kurang lebih 1 minggu 1 kali. Itu pun saya ganti total semuanya. Jadi kura-kura biasanya 1 minggu 1 kali itu saya ajak berjemur gitu biar dia mendapatkan sinar matahari yang cukup. Karena selama ini untuk sementara kura-kura ini saya rawat di dalam box setiap harinya, kecuali di hari libur seperti hari Minggu itu pada saat saya mengganti air otomatis saya juga menjemurnya di depan sana gitu ya. Jadi untuk sementara kura-kura ini saya letakkan di sini. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga membuat kura-kura kita ini menjadi cerah itu adalah dengan cara memberi makan, yaitu seperti udang yang bisa saya kasih untuk kedua kura-kura saya ini adalah udang, kemudian dengan pelet spirulina. Kalau pelet spirulina itu saya menggunakannya Sunkoi yang warnanya hijau. Itu harganya kurang lebih 60 sampai 70 ribuan tergantung di tempat kalian. Itu gunanya untuk mempercerah kulit atau tempurung kura-kura atau di bagian bawahnya, bagian perutnya. Biasanya kok kita sering kasih makan udang, jadi bagian perut bagian bawah itu berwarna ibaratnya warnanya itu merah. Kalau tempurungnya bisa menjadi warna cerah. Saya dilihat ya di sini tempurung yang si pria ini, si jantan ini warnanya saya bilang cukup cerah, kecuali yang si betina sengaja saya cari yang gelap karena rencananya 2 kura-kura ini akan saya jadikan satu nanti di kolam fiber. Nantinya saya akan pasang kolam fiber yang cukup luas. Jadi biar 2 ini rencananya saya akan mencoba untuk breeding gitu. Tapi saya juga masih mencari informasi juga tentang bagaimana cara breeding CST itu sendiri. Itu sedikit ulasan tentang CST yang saya bisa berikan kepada kalian. Oke. Kalau masalah kebersihannya, kalau saya sih setiap hari biasanya saya sikat punggungnya. Jadi setiap hari saya punya sikat gigi satu. Jadi setiap pagi itu atau pulang kerja saya biasa sikat punggungnya dalam keadaan di dalam air ini untuk menghindari satu lumut, yang kedua entah itu makanan yang menempel pun di dalam tubuhnya bisa hilang. Karena kalau lumut kita diamkan lama nanti takutnya itu bisa timbulnya penyakit di kura-kura air itu. Sebenarnya kura-kura air itu sangat ibaratnya jarang sekali sakit kalau kalian rutin mengganti airnya. Tapi kalau kalian tidak rutin mengganti airnya, ya otomatis kura-kura kalian akan tetap sakit gitu ya. Tapi kalau kura-kura darat gitu, setahu saya sih kura-kura darat itu emang agak lebih rumit perawatannya, tapi dia lebih bagus. Nah gitu, dari segi harga pun juga lumayan. Tapi untuk kura-kura CST ini juga harganya juga cukup lumayan, karena tipikal snapping ini ada 3. Yang ini adalah ini yang harganya yang paling murah. Ini adalah Common Snapping Turtle atau disingkat CST. Terus yang kedua ada FST atau Florida Snapping Turtle. Yang ketiga itu adalah AST, Alligator Snapping Turtle. Alligator Snapping Turtle sendiri itu baru sangat galak sekali, dan makannya pun dia diam, dia tidak mengejar seperti ini ya. Jadi ini untuk khususnya untuk informasi aja, CST itu galaknya itu pada saat di dalam air, waktu di luar air juga dia galak. Nanti kita akan angkat ini yang si jantan ini kita akan. Oke guys, ini sudah saya keluarkan ya kura-kuranya dari dalam box kontainer. Jadi kura-kura saya seperti ini ya. Untuk struktur anatominya sangat bagus, untuk tingkat kecerahannya juga bagus. Jadi waktu dia datang ke sini tidak secerah ini. Mungkin kalian bisa lihat video unboxingnya. Ini saat ini karena sudah setiap hari saya kasih udang, jadinya seperti inilah dia. Jadi lebih cerah. Untuk belinya sendiri juga lebih bagus. Ini karena tempatnya yang licin, jadi jalannya seperti itu. Coba kita akan pindah aja. Ini dia sedikit galak ya, mau tipikal menyerang. Oke, saya masih bisa ngangkat tangan satu kayak gini ya. Oke, ini dia. Ini kalau lagi ada di darat seperti ini dia jalannya, jadi bagus. Dia bukannya kelihatan lebih cerah ya di sini ya. Jadinya untuk yang jantan itu seperti ini, pangkal ekornya itu membesar, terus jenis kelaminnya itu ada di tengah-tengah sini gitu ya, bukan di dekat dengan
dekat dengan pangkal ekornya. Kalau dekat dengan pangkal ekornya, otomatis dia itu adalah betina gitu. Itu cara membedakan yang paling mudah. Oke, kelihatannya ini kura-kura saya sangat aktif. Lebih baik kita masukkan aja lagi ke dalam boxnya. Oke. Jadi begitu ya. Jadi kalau setiap hari Minggu biasanya saya lepaskan di dalam depan halaman rumah saya. Jadi biar dia bisa bermain-main. Jadi walaupun dia habis selesai bermain-main juga seperti ini, dia masih instingnya tetap galak juga ya. Kita bisa lihat. Nah, bisa dilihat. Nah, itu bisa lihat ya. Nah, itu dia masih tetap galak. Jadi ini adalah jenis kura-kura yang sangat sehat gitu ya. Kalau kura-kura yang tidak sehat itu bukan berarti dia tidak sehat, dia tidak mau langsung menyergap, yang bisa aja seperti yang punya saya satu ini. Ini adalah tipikal betina. Jadi dia tidak begitu seagresif yang si jantan. Mungkin sekian aja yang bisa saya bagi buat kalian di dalam video ini. Jika ada yang kurang atau ada yang terlalu berlebihan dari omongan saya, mohon dikoreksi. Karena ini adalah kali pertama saya untuk memelihara kura-kura predator gitu ya. Terima kasih semua yang sudah menonton video-video saya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Semoga video ini berguna buat kalian. Sampai jumpa semuanya. Salam hobi.